Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk bersama di Masjid Baitul Qahar, daerah istimewa Yogyakarta, dalam sebuah kajian dengan tema Huququn Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Hak-hak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sebelum saya memulai kajian, panitia meminta kajian dengan tema Qiyad Husnul Khatimah. Maka tema yang diangkat pada kesempatan kali ini itu lebih utama dibandingkan tema Husnul Khatimah. Karena Husnul Khatimah bisa didapat dengan memahami tata cara bersyahadat asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Orang yang ingin mati di dalam keadaan husnul khatimah, maka dia harus mati di atas akidah yang benar. Dan salah satu perkara akidah adalah mengenal hak-hak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jadi cara berfikirnya seperti itu. Jika ada ustadz ceramah yang membicarakan tentang perkara akidah, maka itu lebih penting dari perkara-perkara yang berkaitan dengan fikih, yang berkaitan dengan adab dan akhlak. Taib. Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tema ini saya ambilkan dari sebuah kitab yang berjudul Huququn Nabi sallallahu alaihi wasallam ala ummatihi fi dhaw'il kitabi was sunnah. Hak-hak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atas umatnya berdasarkan naungan cahaya Al-Quran dan Sunnah. Hak artinya adalah setiap kewajiban yang harus dijaga dan ditunaikan. Kullu amrin yajibu ada'uhu. Hak artinya adalah setiap kewajiban yang harus dijaga dan ditunaikan. Maka berarti ketika kita katakan hak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berarti dia adalah sesuatu, beberapa perkara yang wajib ditunaikan dan harus selalu dijaga penunaiannya oleh setiap umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Di sini kitab ini ditulis oleh Fadilat Syekh Profesor Dr. Muhammad bin Khalifah bin Ali At-Tamimi rahimahullah, dan beliau salah satu dosen pengajar dan guru besar di Masjid Nabawi. Dan beliau di dalam awal-awal kitabnya menyebutkan tentang bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mempunyai hak-hak atas umatnya. Di antara hak-hak yang dimiliki oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah wujubul imani bin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ta'atihi wa ittiba'i sunnatihi. Yang artinya kewajiban mengimani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kewajiban taat serta mengikuti sunnah Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Yang akan kita bahas insyaallah taala pada kesempatan kali ini adalah poin yang pertama, yaitu wujubu al-iman bin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kewajiban beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan di dalam hak ini terdapat berbagai macam
sub daripada hak ini. Artinya begini, kita wajib mengimani Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan apa bukti kita mengimani Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Atau apa saja perkara-perkara yang wajib diimani bagi siapa yang beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ahibati fillah, afani Allah wa iyyakum. Sebelumnya saya ingin menyebutkan apa makna beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan di dalam kitab Iqtida As-Sirat Al-Mustaqim, Mukhalafatu Ashabil Jahim, yang ditulis oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah, bahwa beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam huwa tasdiquhu wa ta'atuhu wa ittiba'u syari'atihi. Mempercayai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian mentaati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan mengikuti syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika kita mengatakan bahwa hak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah kita wajib mengimani Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maknanya berarti kita wajib mempercayai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam sebagai nabi dan rasul alaihi wassalatu wassalam. Kita wajib mempercayai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi dan rasul alaihi wassalatu wassalam. Sebelumnya saya akan sebutkan apa dalil wajib beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Fa aminu billahi wa bi rasulihi." Yang artinya, maka hendaknya kalian berimanlah kepada Allah dan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, an-nabiyil ummi alladhi yu'minu billah wa kalimatihi, yang mana nabi tersebut adalah seorang nabi yang ummi, yang tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis, yang beriman kepada Allah dan kepada kalimat-kalimatnya. Wattabi'uhu la'allakum tahtadun, dan ikutilah Nabi Muhammad SAW supaya kalian mendapat petunjuk. Quran surat Al-A'raf ayat 158. Inilah dalil yang menunjukkan bahwa wajibnya beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ini hak yang pertama dan paling utama. Ini hak yang pertama dan paling utama dari atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwa kita mempunyai kewajiban dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mempunyai hak bahwa kita wajib beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Naam. Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalil yang lain juga adalah surat Al-Hujurat ayat 15. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulih." Sesungguhnya orang-orang yang beriman ialah orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Orang-orang yang beriman dialah atau hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Ayat ini ada pembatasan. Kalau tadi ada perintah, fa'aminu billahi wa birasulih. Berimanlah kepada Allah dan kepada Rasulnya. Ada perintah. Dan para ulama usul fikih mengatakan, al-aslu fil amri lil wujub. Asal hukum di dalam perintah menunjukkan kepada kewajiban. Maka wajib mengimani Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun surat Al-Hujurat ayat 15, innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulih. Ini ada pembatasan.
sebenar-benar orang beriman hanyalah orang yang beriman kepada Allah dan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ini dalil bahwa wajib beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun dalil dari hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang mana menunjukkan wajibnya beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan itu merupakan hak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Aku diperintahkan untuk memerangi manusia sampai mereka bersyahadat la ilaha illallah dan bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nah, ini dalil juga yang menunjukkan bahwasanya wajib beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ahibati fillah, afani Allah wa iyyakum. Sebagaimana sudah saya sebutkan tadi bahwa kalau orang beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka di bawahnya ada hal-hal yang wajib dia imani. Artinya gini, kamu beriman enggak kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Oh ya, saya beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa saja yang kamu imani? Sub dari keimanan kepada Nabi itu apa saja? Nah, saya akan sebutkan beberapa poin. Ya, yang pertama adalah wujubul iman binubuwatihi wa risalatihi sallallahu alaihi wasallam. Kewajiban mengimani tentang kenabian dan kerasulan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Artinya apa? Kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mengaku dan mengimani bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah seorang nabi, maka salah satu kewajibannya adalah kita mengimani bahwa beliau adalah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Beliau adalah nabi, beliau adalah seorang rasul alaihi wassalatu wassalam. Ya. Ini yang harus kita pahami baik-baik. Siapa yang ingin menegakkan hak Nabi Muhammad SAW, maka satu, dia wajib mengimani Rasulullah SAW. Apa makna mengimani Rasulullah SAW? Yaitu meyakini seyakin-yakinnya bahwa Nabi kita adalah Muhammad SAW, seorang Nabi dan seorang Rasul alaihimussalatu wassalam. Salah satu dalilnya adalah surat An-Nisa ayat 3. Ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi wa rasulih. Wahai orang-orang yang beriman, berimanlah kalian kepada Allah dan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga dalam surat Al-Fatah ayat 9, litu'minu billahi wa rasulih. Supaya kalian hendaknya beriman kepada Allah dan Rasulnya. Ini dalil yang menunjukkan bahwasanya siapa saja yang mengimani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka wajib baginya mengimani bahwa beliau adalah seorang nabi dan seorang rasul. Kalau ada yang bertanya apa bedanya nabi dan rasul, khilaf di antara para ulama. Ada yang mengatakan nabi adalah man uhiya ilaihi wa lam yu'mar bitablighi. Nabi adalah seorang yang diberikan wahyu dan tidak disyariatkan, tidak diperintahkan untuk menyampaikan wahyunya. Ada yang mengatakan bahwa Rasul adalah seorang man uhiya ilaihi, yang diberi wahyu, wa umira bitablighi, dan diperintahkan untuk menyampaikan wahyunya. Tapi pendapat yang lebih kuat bedanya antara Nabi dan Rasul adalah man uhiya ilaihi bi syar'in wa anna qaumahu khalafuhu, hadza rasul.
siapa yang diberikan wahyu kepadanya dan dengan sebuah syariat, kemudian kaumnya menyelisihinya, ini adalah seorang rasul. Adapun kaumnya yang tidak menyelisihinya, ini adalah seorang nabi. Nah, itu bedanya, yang pendapat yang saya lebih condong kepadanya daripada pendapat para ulama rahimahumullahu ta'ala. Kita wajib mengimani bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah seorang nabi alaihi wassalatu wassalam. Kemudian Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalil yang lain yaitu surat Al-A'raf ayat 158. Qul ya ayyuhan nas inni rasulullahi ilaikum jami'an. Yang artinya, katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wahai manusia, sesungguhnya aku adalah Rasul Allah yang diutus kepada kalian seluruhnya. Ini poin pertama dari wajibnya beriman kepada Nabi Muhammad SAW, yaitu mengimani risalah, kenabian dan kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya kalau ada orang yang tidak percaya bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah seorang nabi, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah seorang rasul, maka dia kafir. Dia tidak mengerjakan hak Nabi Muhammad SAW. Meskipun kalau misalkan ada orang selain agama Islam mengatakan, saya ini bertauhid, saya beribadah hanya kepada Allah, tetapi Nabi saya Nabi Isa, ini tidak benar. Ini tidak sempurna keimanannya. Baik. Adapun dalil dari hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah, perhatikan baik-baik dalam hadis riwayat Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wallazi nafsu Muhammadin biyadihi, la yasma'u bi ahadun min hadhihi al-ummah Yahudi wala Nasrani, thumma yamutu wa lam yu'min billadhi ursiltu bih, illa kana min ashabin nar." Yang artinya, demi jiwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berada di tangannya, tidaklah mendengarku seorang pun dari umat ini, yaitu umat dakwah, manusia seluruhnya, baik Yahudi ataupun Nasrani, kemudian dia mati dan dalam keadaan tidak beriman kepadaku dengan apa yang aku diutus sebagai Rasul atasnya, maka ia adalah penghuni neraka. Ini menunjukkan bahwasanya kewajiban beriman kepada Nabi Muhammad SAW, subnya adalah mengimani bahwa beliau Nabi, beliau Rasul, beliau Nabi dan beliau Rasul alaihi wassalatu wassalam. Dan inilah dakwah yang harus didakwahkan oleh seorang pendakwah pertama kali di dalam dakwahnya. Ya, dan selalu dia dakwahkan itu, yaitu mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seperti misalkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengutus Mu'adz bin Jabal ke negeri Yaman. Beliau mengatakan, "Innaka ta'ti qauman min ahli kitab." Engkau mendatangi suatu kaum dari ahli kitab, Yahudi Nasrani. Fa awwalu ma tad'uhum syahadat an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Yang paling pertama kali kamu dakwahkan adalah bersyahadat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, itu dalil dari Al-Qur'an dan hadis. Dan juga ijma', para ulama bersepakat, ajma'atil ummah ala wujubil imani bin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang artinya telah berijma', bersepakat, konsensus seluruh umat Islam tentang kewajiban meyakini bahwa Nabi Muhammad SAW adalah seorang Rasul, seorang Nabi alaihi wassalatu wassalam. Baik. Kita lanjut. Kemudian sub yang kedua, Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, ini penting. Yang kedua adalah wujubul iman bi'umumati risalatihi sallallahu alaihi wasallam. Kewajiban mengimani universalan, keumuman risalah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Artinya apa? Risalah Nabi bukan hanya untuk orang Arab. Nabi diutus Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi nabi dan rasul bukan hanya untuk golongannya, sukunya,
suku Quraisy, bangsanya bangsa Arab, bukan. Tetapi untuk seluruh umat manusia. Ya, untuk seluruh umat manusia. Makanya sedikit cerita sejarah. Jadi Heraklius itu tidak mau beriman. Padahal dia orang yang menunggu-nunggu kedatangan Nabi terakhir. Dia baca di dalam kitab sucinya, Injil dan Taurat. Dan di dalam kitab suci Injil dan Taurat dijelaskan sifat-sifat Nabi Muhammad SAW dengan rinci. Makanya Heraklius ketika bertanya kepada Abu Ja'far dengan pertanyaan-pertanyaan yang rinci. Hal huwa dzu nasabin fikum? Apakah dia mempunyai nasab yang tinggi di tengah-tengah kalian? Apakah umatnya setelah masuk Islam ada yang murtad karena agama, karena akidah? Apakah umatnya dari kalangan-kalangan orang-orang yang lemah atau orang-orang yang tinggi derajatnya? Punya pejabat, punya jabatan, punya kekayaan? Apakah setelah masuk Islam mereka bertambah atau berkurang? Jadi pertanyaan-pertanyaan detil. Kenapa? Karena dari kitab-kitab yang sudah dia pelajari. Jadi dia nunggu-nunggu itu memang Nabi terakhir ini. Cuma dia kecewa. Ternyata Nabi terakhirnya bukan dari bangsanya. Bangsanya bangsa Romawi. Romawi beragama apa? Nasrani. Ternyata dari bangsa Arab. Nah, ini yang dia tidak terima. Akhirnya sampai akhir hayat dia tidak beriman. Nah, makanya salah satu kewajiban beriman kepada Nabi Muhammad SAW adalah mengimani keumuman risalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa dalilnya? Banyak dalilnya. Di antaranya adalah kata an-nas, manusia dalam Al-Quran. Rasul SAW diutus oleh Allah kepada manusia. Itu menunjukkan kepada keumuman. Allah berfirman di dalam surat As-Saba ayat 28. Wa ma arsalnaka illa kaffatan linnas. Tidaklah kami utus engkau melainkan untuk seluruh manusia. Ini menunjukkan keumuman risalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dalil yang lain di antaranya yaitu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul ya ayyuhan nas." Katakanlah wahai manusia, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wahai manusia, inni Rasulullah ilaikum jami'an. Sesungguhnya aku adalah rasul kalian seluruhnya. Makanya tidak ada dalam agama Islam itu Islam Nusantara, enggak ada. Lihat, kita dari materi ini akhirnya mengetahui bahwasanya ada penyimpangan-penyimpangan di dalam keyakinan sebagian kaum muslimin di tengah-tengah kita. Karena materi ini materi dasar. Ya, orang yang belajar agama dari dasar, dia tidak akan bingung tentang istilah-istilah yang baru dalam agama Islam. Ada Islam liberal lah, ada Islam Nusantara lah. Enggak. Islam adalah Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Dengan takdir Allah, Nabi kita berasal dari Arab, itu saja. Ya, tidak ada Islam Indonesia, nggak ada. Karena sumbernya adalah dari Nabi Muhammad SAW. Dan Allah bertakdir Nabi ini berasal dari Arab, itu saja. Nanti ada orang mencari-cari apa sebabnya dari Arab, apa sebabnya. Tidak bisa berbicara dengan lantang, dengan fasih pembicaraan itu kecuali berdasarkan dalil. Ya, kecuali berdasarkan dalil. Kenapa harus dari Arab? Ya, harus dengan dalil. Kalau tanpa dalil tidak bisa kita percayai. Nah, kemudian juga Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an pakai kata al-alamin, alam semesta. Bahkan bukan hanya untuk manusia. Kerasulan Nabi Muhammad SAW untuk jin dan manusia. Karena Allah menyebutkan dalam Al-Quran dengan kata al-alamin. Al-alamin, kata Imam Ibn Katsir rahimahullah,
kullu ma siwallahi fahuwal alam. Setiap yang selain Allah itu adalah alam semesta. Apa saja. Mau Jibril, mau malaikat, mau jin, mau manusia, mau hewan, mau tumbuh-tumbuhan, mau batu, besi, apa saja. Air, kullu ma siwallah huwal alam. Segala sesuatu selain Allah adalah alam semesta. Allah berfirman dalam surat Al-Anbiya ayat 107. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah kami utus engkau kecuali sebagai rahmat kasih sayang untuk alam semesta. Ini dalil. Poin yang kedua, sub yang kedua. Beriman kepada Nabi Muhammad SAW berarti mengimani bahwa risalah beliau umum, universal untuk siapa saja. Dari ujung timur dunia sampai ujung barat dunia. Dari jenis manusia sampai jin. Semuanya wajib beriman kepada Nabi Muhammad SAW bahwasanya beliau adalah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Baik. Kemudian para ikhwah, dalil dari hadis Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, kemudian Imam Bukhari, ya ayyuhan nas inni Rasulullah ilaikum jami'an faqultum kadzabta wa qala Abu Bakrin sadaqtu. Yang artinya, wahai manusia, sesungguhnya aku diutus kepada kalian sebagai seorang rasul kepada kalian seluruhnya. Ini dalil menunjukkan bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah risalahnya, wahyunya universal. Lalu kalian mengatakan kamu berdusta. Cuma Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu yang mengatakan engkau benar. Inilah istimewanya Abu Bakar As-Siddiq. Ini ada faedah sedikit, Pak. Dari 10 orang yang dijamin masuk surga, Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, Abdurrahman bin Auf, Sa'ad, Sa'id, Talha, Zubair, Abu Ubaidah bin Jarrah. Ini 5 orang seluruhnya hasanat min hasanati Abi Bakar. Seluruhnya adalah akibat dakwahnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Maka saya berpesan Bapak Ibu, Uthman bin Affan, Zubair bin Awam, itu semuanya masuk Islam karena dakwahnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Saya berpesan, buatlah bekas-bekas indah di dunia yang kita akan ambil pahalanya kelak di akhirat. Cerdaslah jadi seseorang yang mana misalkan di masjid, kita mati ini masjid masih digunakan. Selama itu pahalanya tetap akan mengalir. Bani Najjar. Siapa Bani Najjar? Yang memiliki tanah yang sekarang dibangun di atasnya Masjid Nabawi. Ketika ontaknya Rasulullah SAW turun 2 kali di situ, kata Rasulullah SAW, kita bangun masjid di sini. Kemudian sesudah diketahui bahwa itu adalah masjidnya, tanahnya Bani Najjar, maka kata Rasulullah SAW, ya Bani Najjar, thaminuni haitakum hadhi. Wahai Bani Najjar, berapa kamu jual tanah kalian ini? Kata Bani Najjar apa? La wallahi la natlubu thamanahu illa minallah. Tidak, kami tidak meminta harganya kecuali dari Allah SWT. Sekarang sudah 14 tahun. Sebesar apapun nanti masjid, 14 abad maksud saya. Sebesar apapun nanti Masjid Nabawi dibesarkan, maka tetap asal muasalnya adalah wakaf dari Bani Najjar. Berapa banyak orang yang sholat di dalamnya, berapa banyak orang yang berdoa di dalamnya, berzikir, bertobat, maka sebanyak itu pula pahala yang akan mengalir ke dalam keluarga dari Bani Najjar. Maka buatlah bekas yang kita akan ambil pahalanya kelak setelah kita meninggal. Nah, kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya poin yang ketiga,
kalau kita beriman kepada Nabi Muhammad SAW, maka kewajiban kita adalah mengimani bahwa huwa khatamun nabiyyin. Beliau adalah nabi terakhir. Ya, nabi terakhir alaihi salatu wassalam. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, apa dalil dari Al-Qur'an bahwa Nabi Muhammad SAW adalah nabi terakhir? Tidak ada nabi setelahnya. Makanya ada kelompok yang mengakui ada nabi setelah Nabi Muhammad SAW ini menyelisih Al-Qur'an, dan penyelisihan terhadap Al-Qur'an menyebabkan kepada kekufuran. Ya. Di antara dalilnya adalah Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Ma kana Muhammadun aba ahadin min rijalikum, walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin." Yang artinya tidaklah Nabi Muhammad SAW bapak salah seorang di antara kalian, akan tetapi beliau adalah Rasulullah dan penutupnya para nabi alaihi salatu wassalam. Itu disebutkan oleh Allah pada surat Al-Ahzab ayat 40. Surat Al-Ahzab ayat 40. Ayat ini nassun sarih. Ayat ini adalah dalil yang tegas atas khatmin nubuwati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, atas penutup kenabian dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, lalu ada yang mengatakan bahwa khatam, kan ayatnya begitu, khatamun nabiyyin. Khatam itu bukan penutup, tetapi khatam cincin. Ada yang mengatakan, itulah syubhat orang-orang kelompok yang mengatakan ada nabi setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di sana ada hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di antara hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang menunjukkan dan tidak bisa dielakkan lagi adalah yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ana khatamun nabiyyin." Aku adalah penutup para nabi. La nabiyya ba'di. Tidak ada nabi seorang pun setelahku. Ini jelas dalil yang menunjukkan bahwa Nabi Muhammad SAW adalah nabi terakhir. Ini disebutkan di dalam Sunan Abi Dawud, kemudian juga Sunan Ibnu Majah dan Musnad Imam Ahmad, dan hadisnya sahih. Ana khatamun nabiyyin, la nabiyya ba'di. Aku adalah penutup para nabi. Tidak ada nabi seorang pun setelahku. Kalau Al-Quran mungkin dia bisa masih pelintir. Oh, khatam maksudnya cincin. Ya, masih dia bisa pelintir. Tetapi ketika ada penjelasan yang lebih tegas, la nabiyya ba'di. Tidak ada kenabian sepeninggalku. Nah. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk kewajiban beriman bahwa Nabi Muhammad SAW adalah seorang nabi dan rasul. Yang keberapa ini? Yang keempat. Bahwa anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qad ballagha risalah wa akmalaha. Beliau sudah menyampaikan dengan sempurna seluruh wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang tersisa. Nah, ini poin adalah pondasi dasar tidak adanya bid'ah dalam agama. Tidak adanya penambahan-penambahan dalam agama. Ini poinnya. Makanya saya katakan tadi, Bapak Ibu Saudara-saudari, bahwa ini adalah pondasi dasar di dalam agama. Ini lebih penting dibandingkan membicarakan pembicaraan yang lain. Karena dia pondasi dasar. Karena sholat kita tadi, sebelum subuh 2 rakaat, itu tidak akan manfaat tanpa pondasi dasar ini. Ya, harus dipahami ini. Dan di zaman sekarang mulai berkurang pembicaraan-pembicaraan yang seperti ini. Dulu kajian-kajian tahun 90-an, 80-an, makna 2 kalimat syahadat. Oh, itu keren sekali. Konsekuensi 2 kalimat syahadat. Syarat-syarat la ilaha illallah. Wah, itu keren sekali dulu. Sekarang enggak. Sekarang aku cinta kamu, kamu cinta dia. Lebih suka tema-tema yang seperti itu.
Ya, padahal ini merupakan pondasi dasar keimanan. Taib. Jadi yang keempat adalah mengimani bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam sudah menyampaikan seluruh wahyu tanpa tersisa. Beliau sudah amanah dalam menyampaikan wahyu tersebut. Allah berfirman di dalam Al-Qur'an, "Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul islama dinan." Hari ini kusempurnakan bagi kalian agama kalian dan kusempurnakan atas kalian nikmatku dan kuridai bagi kalian Islam sebagai agama. Quran surah Al-Maidah ayat 3. Nah, kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalil yang lain juga surat Al-Maidah ayat 67. Ya ayyuhar rasul balligh ma unzila ilaika min rabbik wa illam taf'al fama ballaghta risalatahu wallahu ya'simuka minan nas. Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sampaikan apa yang diturunkan kepadamu dari wahyu dari Rabbmu. Jika engkau tidak melakukannya, engkau belum menyampaikan tugasmu. Ini dalil menunjukkan bahwa salah satu sub keimanan bahwa Nabi Muhammad SAW adalah seorang Nabi dan Rasul, mengimani bahwa Nabi Muhammad SAW sudah sempurna menyampaikan wahyunya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, habis waktunya. Terakhir yang keenam, kewajiban mengimani bahwa Nabi Muhammad SAW ma'sum. Apa arti ma'sum, Pak? Ya, terjaga dari kesalahan. Terjaga dari kesalahan. Dan yang dimaksud dengan terjaga dari kesalahan adalah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diberi petunjuk oleh Allah ala fi'lil khair wa yazjuruhu 'anil syarr. Diberi petunjuk oleh Allah untuk selalu berbuat kebaikan dan ditahan oleh Allah dari berbuat keburukan. Ya, itu yang dimaksud dengan beliau ma'sum. Dalilnya, salah satu dalilnya adalah wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Surah An-Najm ayat 4. Tidaklah beliau mengucapkan dari hawa nafsu, tetapi itulah wahyu yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasul sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Inni lan akdziba 'ala Allah." Aku tidak akan pernah berdusta atas nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Aku tidak akan pernah berdusta atas nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, timbul pertanyaan. Bisakah Nabi melakukan dosa kecil? Bisakah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melakukan sebuah kekeliruan? Maka jawabannya tidak bisa di dalam perihal penyampaian wahyu. Penyampaian wahyu Nabi Muhammad SAW ma'sum, tidak pernah salah. Itu, ya, tidak bisa. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak pernah salah dalam menyampaikan wahyu. Makanya beliau bersabda dalam hadis riwayat Imam Ahmad, "Uktub fawalladhi nafsi biyadi ma kharaja minhu illa haq." Tulis yang tidaklah keluar dari mulut ini kecuali kebenaran. Nah, itu kira-kira Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah tentang kewajiban beriman kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, hak-hak Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Coba kita ulang. Hak Rasul yang paling pertama apa? Mengimani bahwa beliau adalah seorang nabi dan rasul. Kemudian di bawah hak itu ada sub. Subnya yang pertama apa? Mengimani bahwa beliau adalah seorang nabi dan rasul. Yang kedua, mengimani bahwa kenabian beliau umum, universal. Yang ketiga, mengimani bahwa kenabian beliau nabi terakhir. Yang keempat, mengimani bahwa beliau sudah sempurna menyampaikan wahyu. Yang kelima, ma'sum, terjaga dari kesalahan. Nah, itu kira-kira yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan ini menjadi pondasi dasar bagi kita
di dalam segala macam aktivitas ibadah kita. Apa yang baik itu dari Allah Subhanahu wa taala, kira-kira tidak perlu ada pertanyaan. Kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.